Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalu niki kula badhe bahas masalah janganlah kau sembrono waktu demi waktu. Janganlah kau sia-siakan waktu demi waktu yang Allah berikan terhadap kita untuk tidak lekas berzikir. Jangan. Sebab manusia semuanya wa min waraihim barzakhun, ditunggu-tunggu, diintai terus per detik oleh kematian. Ditunggu-tunggu di belakang ini satu kematian. Berbahagialah kau tatkala hal itu belum datang, jenengan pun siap. Dikatakan siap di sini adalah keimanan jenengan sudah ihsan. Artinya ihsan teng mriku ati sampean sudah mencapai titik di mana kesadaran dalam hati bahwasanya selain Allah itu la yanfa' wa la yadhra, sudah tidak lagi punya iman bahwasanya mereka itu tidak pernah bisa mendatangkan manfaat, tidak pernah bisa menolong, dan atau bisa menolak bahaya. Sesuatu itulah yang kumaksud al-kaunu minal muqawwanat, makhluk untuk bisa hati selalu condong setiap keadaan apapun bahwasanya semua itu adalah wujud saat temani wujud ilahun wahid. Itu jalannya cuman jenengan kedah, jalannya cuman panjenengan hati wajib mustaqarron, selalu terus menerus zikir. Jenengan cuman ada di situ, Pak. Urusan secara syariate jenengan membaca zahir Allah monggo. Urusan cara syariate batin jenengan ngucap Allah monggo ati, atau selain daripada bacaan itu. Yang terpenting adalah sambungi nyawa menyang urip dengan rasa. Namung iku. Sungguh celaka bagi seseorang tatkala hal itu betul-betul sudah datang, posisi iman sampai tasik belum ihsan, masih campur. Iman pada nama amantu billah, nama wahid Allah, iman isi nama. Terus lagi wa malaikatihi, termasuk malaikat makhluk, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Inti mulai dari nama Allah, malaikat sampai kodok, api utawa elek, semuanya tersebut makhluk. Tatkala hati jatuhnya ke situ, ini berarti imannya belum ihsan. Ini Pak yang mesti dihisab. Mesti ini akan dihitung oleh Allah. Berapa jumlah yang kau akui? Salat, kau akui salatmu? Zakat, kau akui zakatmu? Puasa, haji, dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah jelas mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah rabbil ngalamin, milik Allah.
Naudzubillah nggih mugi kita sedaya ingkang rawuh dan keluarga anak putu kita estu sebelum madhep kematian iku Allah nakdirke dados iman ingkang ihsan. Al-Fatihah. Kula wis gak kuat, Pak. Kula wis gak kuat nek wis nyandak babakan iki. Masalahnya melihat kahanan situasi, banyak hati manusia masih wangkot, masih bantah. Bon, tapi tetap sahabat-sahabat yang nopo tetap harus saya sampaikan, walaupun itu pedih, kurasa di dalam hati, tetap akan kusampaikan. Apa risalah-risalah yang sudah para rasul sampaikan, pedih tetap akan kusampaikan, sebab lebih baik saya dibenci orang lain daripada aku menolak tidak menyampaikan risalah rasul niki. Berkenaan dengan hal itu, maka kita buka dalam surat Al-An'am ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira. Teman-teman sungguh celaka. Sapa sing celaka? Alladzina wong akeh. Faru kang podo. Adzabu kang podo dustaake sapa ladina biliko ilah tentang masalah bertemu Allah. Tadi saya ulang, bisanya ruh itu bertemu Allah di alam ahad, ruh harus selalu berpikir. Ruh selalu harus berpikir. Jalannya cuma gitu. Urusan syariat, sholat, zakat, apapun monggo. Ibadah mahdoh, murni, monggo. Ghairu mahdoh, tidak murni, monggo. Semua di mata Allah sama. Tinggal ruh ini mau wajah tu wajiyah atau tidak. Ruh ini apakah menghadap wajiyah atau menghadap samawati wal ard? Ada dua manusia hatinya ini. Wajah tuh apakah ke wajiyah, maksudnya Allah, ataukah ruh ini menghadap terhadap samawati wal ardi? Ini disebut mukawwanat. Ketika wajah ruh itu menghadap wajiyah, inilah yang disebut ihsan. Disebut ihsan. Tapi kalau wajah tuh niki menghadap terhadap samawati wal ard, itu masih iman. Buktinya dia iman, secara fisik jalankan rukun-rukun Islam. Inilah golongan yang akan dihisab oleh Allah. Dan hisabnya akan mendapatkan hisab yang buruk. Kenapa? Ketika saat di dunia, apa yang menjadi baju Allah kita rampas. Apa sifat-sifat sifat wajibnya Allah kita rampas, kita akui, untuk kita ngaku-ngaku dalam hati.
Ini kalau di dalam keterangan kitab yang bernafaskan tasawuf, golongan ini disebut golongan fasik. Golongan fasik. Golongan di mana sudah tahu semua dunia dan langit itu yang menciptakan Allah, tapi berimannya sebatas lambe, mulut aja. Sebatas mulut. Di hati nggak ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi wa mahum bimu'minin. Sebetulnya tidak beriman. Lisannya aja yang mengatakan beriman. Siapakah golongan ini? Lah niki, jenengan akan tahu sendiri. Itulah golongan kita yang masih bersikukuh nyandang syariat, tidak mau nyandang hakikat. Titik. Siapapun kita. Mereka nanti akan mendapatkan perhitungan hisab yang sangat rugi. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahwa al-muflis. Mereka itu orang yang merugi. Rugi. Tapi golongan yang pertama itulah yang Allah katakan bighairi hisab. Tanpa Allah hisab. Dikarenakan sudah tidak lagi dalam hati pengakuan-pengakuan kalau dirinya yang melakukan. Justru dalam dirinya hanya Allah yang melakukan. Sungguh merugi atau celakalah bagi orang-orang saat di dunia ini telah mendustakan pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kita tidak mau bertemu Allah karena sukanya hati kita bertemu terhadap syahwat dunia. Itulah Tuhan kita. Kita mengikuti Tuhan kita, yaitu nafsu. Yang nafsu mengarahkan hati ini untuk selalu berkasih mesra terhadap kesenangan kehidupan dunia. Kalau ini sekedar jasmani, sah-sah saja dan Allah tidak melarang. Yang Allah larang itu adalah masuk di dalam ruhani. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara, kata Allah. Janganlah sekali-kali ruhaniamu itu ada selain aku. Bapak Ibu, semua kita manusia pasti akan mengalami hal itu. Cuman menurut ayat ini nanti kesimpulannya, kau meninggalkan jalannya nafsu, jangan nunggu besok, jangan. Sebab setiap saat dan waktu kita ditunggu kematian. Kapan kesadaran mereka itu bahwasanya bertemu Allah itu lebih penting dan lebih utama dan wajib? Kapan sadarnya? Hatta idza ja'athum, sehingga tatkalane wis teko hum ing mereka apa as-saatu, satu masa bagdatan kelawan ngagetake. Iki bahasa syariat dino kiamat, bahasa hakikat kematian. Bagdak niku sesuatu sing orang kaget. Bojo sampean dicolong wong kaget mboten? Halo. Kaget. Anak sampean dicolong wong. Dunya brono sampean iki man digondol perampok. Padahal sampean mulai kecil ngelompokno. Sampai sukses, mboso sukses dilibas. Greges mboten. Kebanyakan manusia itu podong greges. Inilah Pak Bu, keadaan hati seseorang yang imannya belum ihsan, siapapun kita pasti itu. Jangan tersinggung loh ya. Jangan tersinggung. Saya menyampaikan risalah Rasul. Yang ini jarang dibuka di tengah-tengah umum. Karena terasa pahit dan pedih dan penuh dengan caci maki. Tadi sudah saya katakan, saya lebih baik jenengan caci benci daripada saya menolak perintah Allah. Untuk menyampaikan risalah
yang Allah berikan terhadap para utusan-utusan sebelumnya. Estu Pak, makanya kadang-kadang kula niki nggih nek wayah dhewean iku ngen-ngen, lah iya iki manfaate uga nang aku, manfaate yo nang ngene kabeh umat, tapi mengapa masih saja telinganya itu kopoken, telinganya masih mereka sumpal sehingga seakan-akan itu tidak bisa mendengar. Tapi perasaan seperti itu wajar buat manusia, dan itu harus kutinggalkan juga. Jikalau perasaan itu terus menggeluti terhadap hatiku, otomatis saya tidak akan pernah mau untuk menyampaikan hal ini. Tapi jangan dianggap masuk 2025 ini saya pure, karena melihat dari kondisi pengajian itu saya kurangi boten, karena memang kondisional Pak. Kembali kepada baghdatan. Orang hatinya macam dua. Ketika Allah ringkas suaminya, istrinya, anaknya, harta bendanya, jabatan, kehormatannya, di situ hati manusia ada yang terkejut, kaget, nelongso. Karena iling-iling begitu lama kita cari, kita kumpulkan, kok iya natijahnya akhir-akhirnya semuanya lenyap laksana ditelan bumi. Karena kita merasa selama ini kita yang melakukan. Tidak bisa Pak, dalam hati kita akan mengatakan Allah jikalau kita belum, hati ini belum duduk di ihsan, laiso. Akhirnya apa? Greges, makan tidak enak, turu tidak nyenyak, dan lain sebagainya. Lebih-lebih kehormatan Pak. Satu misal, si A punya kehormatan di mata masyarakat. Apakah karena punya pondok, punya santri ribuan? Lah kok sekarang ada beberapa kasus di pondok dan Allah buka, akhirnya kita masuk penjara. Bagaimana image di tengah masyarakat? Jelek toh? Kehilangan. Iki ora ono tebusane Pak. Nek kelangan iku sesuk golek maneh. Tapi kalau sudah kehilangan kehormatan di mata masyarakat, image jadi jelek, susah jelek awak Pak. Baru-baru ini terjadi di daerah Jawa Tengah. Asusila, anak didik santri di bawah umur. Yo ngeluh aku sampaian ngerungokno. Ya Allah, barean lo, nek gak kuat koyok ngono. Misalnya ya, daripada ngono, iki ngomong lelean, budal pokok nang lokalisasi. Lo niku lak gratisan. Wah, mbok nek mikir gratisan, Pak. Iki ngomong elek lho ya. Ngomong elek. Dibanding-banding gitu. Ya Allah, dengan niat baik orang tua, anak dipondokkan untuk menjadi orang yang bermoral. Terus pada akhirnya seperti itu, mesake banget. Udah, semua itu adalah termasuk ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah Pak, terciptain tadi. Dan itu bisa dengan jadikan sebagai introspeksi. Untuk bisa masuk di dalam ayat yang tersirat. Artinya apa? Perilaku dohir secara syar'i seperti itu kan dilarang. Terus mana perilaku batin yang dilarang? Ngikuti jalannya nafsu. Udah ini, ngikuti jalannya nafsu. Yang kumaksud nafsu itu adalah
dirimu sendiri. Di dalam hati muncul aku, makhluk iki yang wujud, yang punya kehendak, yang bisa melakukan ini itu loh maksudnya nafsu itu. Bukan nafsu yang digambar-gambar iblis ndase ono sumune, bukan iku Pak. Memang dalam ayat diisyaratkan ulaika kal an'am bal hum adhal, seperti hayawan. Duduk lantas lu gambarin, enggak. Ya wujud kita itu sebagai makhluk yang hatinya ngaku-ngaku, ya ini ku nafsu. Bahasa sederhana, dalam syariat nafsu gak bisa dipateni, dibunuh gak bisa, tapi dilemahkan. Itu artinya Pak, selama kita di dunia masih butuh jasad ini, dahar, makan, minum, kerja, istri, suami, apapun. Tapi lantas janganlah melampaui batas. Artinya melampaui batas, ruhania itu kita itu ikut-ikut. Loh gitu loh. Ini yang Allah larang. Sudah cukup bagi jenengan ruhania hanya untuk Allah. Untuk Allah. Artinya ketika apa yang terjadi dan terlaksana dalam diri jasad, bahasa hati atau ruh jangan ada. Harus bahasa yang muncul, aku sejatinya Allah. Loh ini gila namanya pangroso toh Pak. Jadi pangroso Bang Sule itu bukan terhadap roh makhluk, bukan. Bang Sule rosok itu dengan kalimah ana, Bang Sule roh itu maksudnya adalah aku. Ada sebuah teori, skema, hatimu mengatakan mengatakan Allah, tapi harus merucut adalah anak, ingsun. Yang dimaksud ingsun anak ini adalah tajalli. Aman. Kalau seperti ini aman. Berarti sing rasa lan sing dirasa aku nih sendiri siapa? Allah itu. Sakit sambung ke? Cek. Ketika seseorang itu pada saat di dunia sudah melalaikan tentang masalah Allahnya, otomatis dia akan tidak mau bertemu Allah, sukanya bertemu terhadap selain Allah, terus datanglah satu kematian. Disitulah kesadaran akan muncul. Pak, getun iku ra ono mburi. Ra ono ngarep. Getun itu, kecewa itu tempatnya di belakang. Kalau sudah datang getun iku baru udah Pak. Percuma, nggak ada guna. Hatta idza ja'at humus sa'atu bagdatan. Kalau sesuatu itu sudah datang, kecewa pun tak ada guna. Tobat pun tak akan bisa diterima karena waktunya sudah habis. Sehingga mereka hanya berkata, bagaimana bisa berkata qalu dong ngomel sopaladina rupani ngomel ya hasrotana, duh ciloko ingsun, duh celakalah saya. Kalama ingatasi opo farotna kang laleake ingsun diha ing dalam masalah dino akhir. Nah, penyesalan yang seperti ini nggak ada guna manfaatnya. Jadi kan wajib yakin tentang situasi yang seperti ini, karena ini terdapat di dalam ayat-ayat wahyu Allah. Wahyu Allah yang tertulis disebut Quran. Qur'aniyah mengatakan bagdatan itu sok dino kiamat. Terus di belakang, di balik ayat-ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Itulah pandangan hakikat. Kapan? Kematian. Kematian. Wajib bagi kita, walaupun belum pernah mengalami kematian yang dimaksud dalam ayat ini, semua manusia, entah beragama apapun, akan terjadi kekecewaan ketika
sesuatu yang pasti datang ikut terjadi. Sugihmu ora iso manfaati anggene awakmu. Dunia sing kita kumpulkan toh pada akhirnya tidak bisa memberikan pertolongan terhadap kita. Ora iso. Anak yang lucu-lucu tetap kita tinggalkan. Janjinya istri suamimu dulu sehidup semati. Inilah akan ketahuan janji yang palsu. Ya wis, tinggal bosoke sampe nambah aku. Ya wis. Apa yang kita andalkan? Padahal di situ dikatakan hanya amaliyahmu. Ini bahasa syariat. Yang bisa menolong dirimu hanya amaliyahmu. Amaliyah yang kepriben. Amaliyah yang mana? Lah wong kita amaliyah itu kita aku-aku. Mana sih yang disebut amalun solihun? Fal ya'mal amalan solihan. Mana sih? Ingat Pak, dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semua amaliyah sampai ini dikali kulo sholat ya apapun gak akan diterima Allah. Jikalau tidak jenengan dasari hati makrifat ketika melakukan satu ibadah tadi. Laksana. Kita banyak kulit kacang, Anda tandur, Anda tanam, mana? Akan bisa cukul. Ini nggak bisa dibantah. Jenengan bantah lewat mana? Kalau itu nanti bisa cukul. Lewat ilmu apapun nggak bisa bantah kebenaran ini. Satu, dua. Jikalau jenengan menanamnya itu bijinya, Anda bantah dari mana jika tidak bisa cukul. Tanahnya ya subur. Kacangnya itu memenuhi syarat. Boten kacruk lho nggih. Ngertos kacruk. Kacang yang nom, kacruk ditandur. Ora iso. Ini laksana hati yang mati. Ini laksana iman yang belum ihsan. Nggak bisa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah apapun jikalau didasari hati yang bertakwa. Ya ikut jenenge kelabang kures. Ning dunya iki wedi apa maneh sapisan. Dulu kita ingat ada pujian kelabang kures padha nyokot. Lah ngoten nggih, setelah kematian itu. Ya untung gak ulong. Iku mah kok ulong mlayu kabeh iki. Pak Nyun Sewu, ada ayat mengatakan harta benda iklamu annama amwalukum wa auladukum. Iku fitnah, besok akan jadi siksa. Iku maksudnya apa? Hakikatin dunya. Bagi golongan ayat ini loh ya, tidak akan pernah mengatakan itu sebuah siksa. Tidak pernah mengatakan itu adalah sampah. Tidak pernah mengatakan itu adalah kelabang. Nggak pernah. Kok dia tahu itu kelabang, dia akan ngalih. Apa ngalih? Menyingkir. Bukti nih, jenengan ya nyingkir. Iku maksudnya para ahli tahqiq Pak, ahlul arifin melihat kesenangan dunia itu laksana itu tadi, kelabang kures. Kok ono kures yo? Iki pujiannya dulu gimana ya? Aslinya gitu. Dikatakan ilat itu penyakit. Pasti beliau tinggalkan hati Pak, maksudnya hati, ruh bukan jasmani. Bukan jasmani. Ampun salah paham. Yang tinggalkan itu kelabang itu ruhani. Bukan jasmani. Yang tinggalkan syahwatud dunya adalah ruhani. Tapi ada yang nekat Pak. Para masyayikh dulu, kekasih-kekasih Allah itu ada yang mengatakan dan meninggalkan sekaligus fisike. Iya. Artinya dia sudah tidak mau lagi campur awur dengan orang. Masyarakat, istri, udah. Dia sukanya menyendiri sana. Di hutan, bertapa, di gua. Udah, ada yang seperti itu. Sebab beliau itu masih di dalam taraf pengetahuan bahwasanya kesenangan dunia itu bisa sebagai sabab musababnya hati terhalang terhadap Allah.
Padahal kaifala yutasawwaru dalam Hikam pasal 14 atau 15 itu. Bagaimana mungkin kesenangan dunia selain Allah itu bisa menghalangi menutupi Allah dengan dirimu? Lawang Allah itu di situ. Lah yang menguasai semua selain Allah ya Allah. Bagaimana mungkin itu bisa menutupi Allah dengan dirimu sehingga kau tidak tahu wujudnya Allah di situ? Heta, son, rungokno, kupingmu son. Aku ikut di dirimu. Kau kemanapun, aku selalu di situ. Karena ma'akum itu selalu berserta kamu. Kok aneh? Kamu tidak bisa memandang aku, kok aneh? Kamu tidur tak tidurkan, kamu bangun tak bangunkan, perkara kau makan yo tak makankan, tak juju, tak suapi, makanan tak haluskan, tak tuntun sampai terhadap lambung, tak proses di lambungmu, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi vitamin, protein, terus lantas kamu kok orang tahu kalau saya di situ, kok aneh. Babi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi dariku yang kau dustakan? Rungokno kupingmu son. Mun Pak ngejer Pak nek wis kaya ngeten. Aku yang setiap saat setia, dikala kau sakit aku tunggu. Jikalau kau menjalankan apapun tak layani. Tapi balasan kamu kok bercinta pada selain aku. Silakan kalau seperti Inuson. Kalau kau menganggap bahwasanya selain aku itu bisa memberikan manfaat menolak baik, silakan ikuti dia. Tapi nanti kau akan tahu di saat kematianmu datang. Ya inilah. Udah. Nggak berguna penyesalan kita untuk tobat sudah. Pintu tobat sudah ditutup. Istilah matahari sudah muncul dari barat. Wahum lan khali utawi mereka iku yahmiluna podo nanggung podo mikul sapa ladina mikul opo auzarohum ing piro-piro kesalani dosane mereka masing-masing ala zuhurihim ing atase atine mereka. Udah Pak, nggak bisa apa-apa. Terus akhirnya apa? Ala sa'ama yazirun. Subhanallah. Inilah saelek-eleke wong sing paling elek mikul dosane pada hari di mana Allah sudah terangkan sebelumnya. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya lakukanlah terlebih dulu sebelum datangnya hal yang Allah pastikan terjadi. Pertama, taubatan nasuha.